Patrick Kluivert rombak skuad untuk hadapi Australia dan Bahrain. Memasuki pertengahan Februari, Timnas Indonesia mulai serius mempersiapkan diri untuk laga penting melawan. Pelatih baru, Patrick Kluivert, bersama asistennya, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat, mulai membangun kerangka tim. Mereka memantau pemain abroad serta talenta dari Liga 1 yang dianggap layak masuk skuad. Langkah ini menunjukkan perubahan besar dibandingkan era sebelumnya. Kini, jajaran pelatih lebih aktif mendatangi klub-klub Liga 1, termasuk Dewa United. Klub ini menarik perhatian karena memiliki dua pemain langganan timnas, Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya. Egy Maulana Fikri tampil gemilang musim ini. Sejak pulih dari cedera, ia mencetak 9 gol dan 3 assist, menjadikannya pemain lokal tersubur di Liga 1. Selain performanya yang konsisten, Egy juga menunjukkan kepemimpinan di lapangan. Dalam beberapa video, ia terlihat memberi motivasi kepada rekan-rekannya. Tidak hanya itu, Egy masih berambisi untuk berkarir di luar negeri. Ia sadar bahwa persaingan di timnas sangat ketat. Namun, dengan performa apiknya, peluangnya masuk starting 11 melawan Australia semakin terbuka. Dua pemain abroad, Justin Hubner dan Elkan Bagot, juga menunjukkan kualitas mereka. Hubner tampil solid di Wolverhampton U21, bahkan dipercaya sebagai kapten dan mencetak gol di laga terakhirnya. Sementara itu, Elkan Bagot kembali menjadi andalan Blackpool setelah pulih dari cedera. Performanya yang stabil membuka peluang untuk kembali memperkuat timnas. Kabar kurang baik datang bagi beberapa pemain yang minim menit bermain di klub. Dua nama yang disebut-sebut bakal dicoret adalah Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Sejak Piala AFF, Rafael jarang dimainkan, sementara Ivar baru tampil 3 kali musim ini. Sebagai gantinya, Kluivert kemungkinan akan mengandalkan formasi baru dengan kombinasi Ula Romeni, Eliano, dan Egy Maulana Fikri sebagai trio serangan. Dengan Ragnar absen di laga melawan Australia, Egy berpotensi menjadi pilihan utama di sayap kanan. Keputusan Kluivert untuk merombak skuad mengejutkan media Belanda. Mereka menilai pergantian pemain dalam waktu singkat bisa berisiko besar. Apalagi, laga melawan Australia dan Bahrain bersifat wajib menang. Jika hasilnya buruk, kritik terhadap Kluivert diprediksi akan semakin deras. Namun, mantan pelatih Dewa United, Jan Olderyekrem, justru optimis dengan masa depan timnas Indonesia. Ia percaya Kluivert dan tim pelatih bisa membawa Garuda terbang lebih tinggi. Patrick Kluivert diminta ubah target saat timnas Indonesia hadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kenapa? Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, diminta mengubah target pada saat menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan kembali berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret mendatang, dengan menghadapi Australia dan Bahrain. Sejak Januari lalu, Kluivert telah menyampaikan bahwa targetnya adalah untuk meraih 4 poin dari 2 pertandingan di bulan Maret mendatang. Itu artinya, Kluivert menargetkan 1 kemenangan dan 1 hasil imbang, dengan kemenangan tampak lebih realistis saat menghadapi Bahrain. Sebab, timnas Indonesia akan tampil di kandangnya sendiri pada 25 Maret mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Dengan demikian, Kluivert secara tidak langsung mengindikasikan bahwa targetnya di laga kontra Australia adalah bermain imbang. Namun demikian, supporter timnas Indonesia kini tidak berharap demikian, seiring dengan kabar terkini dari skuad Australia. Soceros berpotensi kehilangan 7 pemain intinya dalam pertandingan melawan Indonesia di bulan depan. Nestori Irankunda menjadi yang terkini usai mengalami cedera engkel saat membela klub asal Swiss, Grasshopper.
Sebelumnya, Soceros sudah kehilangan Alessandro Circati yang menderita cedera ligamen lutut anterior, ACL, pada saat memperkuat Parma. Kemudian, rekan setim Sandy Walsh di Yokohama F. Marinos, Thomas Deng, juga mengalami cedera engkel. Pada awal tahun ini, Harry Souttar menderita cedera tendon Achilles bersama Sheffield United yang membuatnya dipulangkan kepada Leicester City. Dia diharapkan untuk tidak pernah hingga akhir tahun 2025 ini, sehingga tak perlu lagi untuk menetap di Sheffield hingga masa pinjamannya habis di musim panas mendatang. 3 pemain lain yang mengalami cedera adalah Jordan Bosz, Conor McCalvey, dan Kusiniemi. Situasi ini membuat supporter timnas Indonesia mewajibkan Patrick Kluivert untuk meraih kemenangan atas Australia. Tak mungkin kita bisa membuang pertandingan ini. Sebuah kemenangan adalah keharusan, kata akun Teindolat di media sosial X. Netizen lainnya mengindikasikan bahwa hal ini seakan seperti takdir untuk timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Seolah Indonesia sudah ditakdirkan berpeluang besar masuk Piala Dunia. Tinggal bagaimana caranya kita memanfaatkan peluang tersebut, kata akun match_moodi. Sebagai informasi, pada saat ini, Indonesia berada di peringkat ke-127 FIFA, selagi Australia berada di tempat ke-26. Pelatih Australia soal timnas Indonesia dilatih Patrick Kluivert, tidak mengubah. Pelatih Australia, Tony Popovic mengomentari pergantian pelatih di kubu timnas Indonesia dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert. Timnas Indonesia memasuki era baru di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Debutnya langsung menghadapi lawan berat, yakni Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, pelatih Australia yang bernama Tony Popovic mengungkapkan bahwa pergantian juru latih skuad Garuda tidak akan mengubah rencana The Soceros. Tidak mengubah rencana kami. Sulit bagi kami mengerti atau tahu apa alasan Indonesia mengganti pelatih, tapi secara internal mereka sudah mengambil keputusan, ujar Popovic dikutip dari YouTube Football Australia. Popovic mengatakan Kluivert merupakan nama besar di dunia sepak bola. Namun, ia dianggap masih minim pengalaman di dunia kepelatihan. Mereka merekrut nama terkenal dalam sepak bola dan dia, Kluivert, ingin mempertahankan penampilan bagus dan ingin memulainya lawan Australia, ucap Popovic. Sekarang dia mencoba sesuatu yang baru dalam hal karir melatih. Dia belum punya banyak pengalaman, dia mungkin melihat ini sebagai kesempatan melakukan hal spesial, sambungnya. Adapun Popovic menegaskan Australia tidak akan memandang remeh timnas Indonesia yang bakal menjadi lawan selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi The Soceros ditahan imbang pada pertemuan pertama. Indonesia tim yang kami hormati, mereka menunjukkan hasil bagus. Kami bermain imbang di pertemuan pertama. Mereka akan hadir di Sydney dengan harapan meraih hasil bagus melawan Australia. Jadi, tergantung untuk fokus pada diri sendiri, pungkasnya.